Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Butir Soal. Yang pertama, saya akan membahas pengertian analisis butir soal. Jadi analisis sama analisis butir soal itu berbeda artinya. Analisis itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan penguraian dari suatu pokok atas berbagai bagiannya dari penelaahan bagian itu sendiri. Maksudnya begini ya, dari penguraian dan juga penelaahan itu kan memiliki hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan juga benar dari pemahaman dari keseluruhan soal tersebut. Nah, sedangkan analisis butir soal itu sendiri itu diartikan sebagai suatu kegiatan dari analisis soal itu untuk menentukan bagaimana sih tingkat kebaikan butir soal itu, apakah dari soal tersebut terdapat dalam suatu tes itu tuh ada informasi yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk berbagi bagaimana butir soal dari tes tersebut. Itu tuh harus validitas dan juga reliabilitas. Jadi kalau validitas itu tuh bisa menentukan suatu tes itu agar dia itu tepat. Kalau reliabilitas itu menguji keandalannya, jadi sifatnya itu andal gitu. Namun di situ tuh ada juga tingkat kesukaran soal. Jadi mengkaji bagaimana soal-soal tes itu dari tingkat kebaikan, dari tingkat kesulitan soal itu bisa diperoleh soal yang mudah, sedang, maupun sukar. Nah, sehingga kita bisa membedakan bagaimana peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tingkat kesukaran soal. Jadi, tingkat kesukaran itu sendiri harus memenuhi dua jenis dari analisis butir soal tadi, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas kan harus menentukan bagaimana soal tersebut tepat apa tidak begitu. Kalau reliabilitas itu menguji sifat keandalannya soal. Jadi dari tingkat kesukaran itu dapat diukur dari tingkat kesanggupan peserta didik dalam menjawab soal. Harus juga memenuhi pertimbangannya. Yang pertama, karena adanya keseimbangannya. Misalkan ada tes objektif seperti adanya pilihan ganda dalam mata pelajaran IPA sebanyak 60 butir soal pertanyaan. Nah, terdapat 20 soal itu mudah, terdapat 20 soal lagi dalam kriteria sedang, dan terdapat juga 20 soal itu pertanyaan yang sukar. Nah, setelah itu kita bisa menentukan dasar kurva normalnya. Kategori yang mudah tadi, sedang, dan sukarnya. Tingkat kesukaran soal itu dirumuskan sebagai berikut. Tingkat kesukaran sama dengan banyaknya siswa dikali dengan 100% dibagi jumlah siswa yang menjawab soal. Adapun kesukaran perangkat tes itu adalah bilangan itu menunjukkan rata-rata proporsi dari tes soal yang dapat menjawab seluruh tes soal tersebut, dan juga dinyatakan dalam tingkat kesukaran. Dalam kategori sukar yaitu bernilai 0,00 dan mudah 1,00. Dari rumus soal tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk melihat konsistensi alat ukur yang dikembangkan melalui penilaian portofolio, sikap lembaga observasi tertulis, dan menemukan dua worksheet, koefisien alfa sebagai instrumen diri dan juga tes. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya Mbak Alfi. Yang selanjutnya itu ada daya beda. Daya beda soal itu adalah kemampuan suatu butir soal dalam membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang telah dinyatakan dan warga belajar atau siswa yang tidak, kurang, atau belum menguasai materi yang dinyatakan. Daya pembeda tersebut merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata atau di bawah IQ ya. Nah, mengetahui daya pembeda item sangat penting sebab salah satu dasar pegangan untuk menyusun butir soal tes belajar adalah adanya anggapan bahwa kemampuan antara tes yang satu dengan tes yang lain berbeda.
Daya pembeda item dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya angka indeks diskriminasi item. Apa sebenarnya indeks diskriminasi item ini? Adalah sebuah angka atau bilangan yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda yang dimiliki oleh sebutir item. Nah, hasil perhitungan daya tingkat beda itu ada 4 ya, dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu ada jelek, indeksnya itu mulai dari 00 sampai 0,20 atau 20%. Cukup itu dari 0,21% sampai 0,40%. Baik itu mulai dari 0,41% sampai 0,70%. Dan baik sekali itu dari 0,71 sampai 1. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Pada ujian semester yang digunakan di SMA Negeri 11 Bengkulu pada mata pelajaran biologi sebanyak 35 butir soal itu terdapat 6 butir soal dengan kriteria kurang baik, 9 butir soal dengan kriteria cukup, dan 9 butir soal dengan indeks 36% dengan kriteria baik, serta 1 butir soal dengan indeks 4% dengan kriteria baik sekali. Daya pembeda ini sangat penting ya, sehingga tentu pada setiap siswa pasti mempunyai tingkat kemampuan berbeda-beda. Jadi soal itu bisa digunakan untuk membedakan mana siswa yang sebenarnya mempunyai kemampuan tinggi dan mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Nah, di dalam fungsi soal tersebut pastinya di dalam pilihan ganda itu pasti ada yang namanya kunci jawaban ya. Kunci jawaban itu pasti salah satu yang paling benar. Nah, di lain itu pasti banyak sekali yang namanya jawaban-jawaban yang salah. Contohnya ada 5 kunci jawaban di satu nomor. Nah, pasti salah satu kunci jawaban itu ada yang benar ya. Sehingga dari 4 jawaban tersebut pasti itu adalah soal pengecoh. Jawaban pengecoh. Jawaban pengecoh itu bisa disebut sebagai fungsi distraktor. Nah, tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap butir item adalah agar dari sekian banyak peserta yang mengikuti tes hasil belajar, ada yang tertarik untuk memilihnya. Distraktor yang baik pasti dapat dihindari oleh peserta didik yang pandai dan akan dipilih oleh peserta didik yang kurang pandai. Sehingga dengan demikian distraktor baru dapat dikatakan telah berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut telah memiliki daya rangsang. Distribusi tingkat kesulitan soal sesuai taksonomi Bloom berdasarkan hasil penelitian terlihat jenjang soal aplikasi C3 sejumlah 4 butir soal dengan persentase 40%. Selanjutnya, jenjang pemahaman C2 sejumlah 20 butir soal dengan persentase 40%, dan jenjang ingatan sejumlah 3 butir soal dengan persentase 20%. Untuk C4 sejumlah 2 butir soal dengan persentase 8%, dan sintesis atau C5 dan evaluasi. Dalam menginterpretasikan hasil perhitungan efektivitas pengecoh dapat dibagi dalam kriteria yang diadaptasikan dengan skala Likert.
yaitu apabila ada 3 jawaban pengecoh yang berfungsi dengan baik, maka soal itu dapat dikatakan memiliki fungsi pengecoh yang baik. Sedangkan kurang dari 1 itu bisa dikatakan cukup, kurang dari 2 itu kurang baik, atau tidak dapat pengecoh yang dapat dipilih siswa, maka itu dikatakan fungsi pengecohnya tidak baik.